Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI Fisika tahun 2019 dan kode soalnya adalah 314 ya. Ini soal nomor 31. Kita baca dulu soalnya. Gambar di atas menunjukkan benda yang bermuatan positif Q kolom dan bermassa M kilogram diikat dengan tali isolator yang panjangnya R meter dan massanya dapat diabaikan pada sebuah tiang. Benda itu berputar dengan kecepatan V meter per sekon dalam medan magnet B Tesla. Agar tali tidak putus, batas maksimum tegangan tali adalah T Newton, sehingga kecepatan maksimum benda adalah titik-titik. Oke, jadi kita lihat ini soal tentang ya gabungan ya antara medan magnet, kemudian gerak melingkar, dan termasuk di dalamnya adalah gaya sentripetal. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini adalah kita gambarkan dulu gaya yang bekerja pada benda ini ya. Jadi misalkan kita gambar di sini ya, ini bendanya, dia akan mendapatkan gaya apa aja pada peristiwa yang ada di gambar ini. Ya karena dia bergerak melingkar, ya kan, dan dia ada talinya, maka yang pertama dia pasti punya tegangan tali ya. Tegangan talinya arahnya ke sini kan, berarti ini ada tegangan tali. Kemudian kita lihat dia punya kecepatan V yang arahnya ke atas. Ada V arahnya ke atas, kemudian medan magnetnya masuk ke dalam. Oke, coba aplikasikan aturan tangan kanan untuk gaya Lorentz ya, karena dia muatan yang bergerak dalam medan magnet pasti dia akan mendapatkan gaya Lorentz. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan ya, ini jari telunjuk, kemudian ini ibu jari dan ini jari tengah ya. Aplikasikan ibu jari itu untuk menunjukkan arah V, kemudian jari telunjuk itu menunjukkan arah B, dan jari tengah itu menunjukkan arah F ya. Kita aplikasikan maka kita akan dapatkan gaya F-nya itu arahnya ke kiri. Oke, gaya F-nya ke kiri ini gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz yang bekerja pada partikel yang bergerak dalam medan magnet itu nilainya adalah B dikali Q dikali V dikali sin theta. Nah, karena arah kecepatan dan arah medan magnetnya ini saling tegak lurus, berarti sin theta-nya kan sin 90, berarti 1 ya. Maka F Lorentz-nya boleh kita tulis jadi B kali Q kali V saja. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ya. Karena dia bergerak melingkar dan dia akan mendapatkan gaya sentripetal, maka kita tuliskan persamaan gaya sentripetalnya adalah F sentripetal itu adalah gaya yang arahnya ke pusat lingkarannya, berarti T, ya, dikurangi dengan gaya yang arahnya keluar, berarti F Lorentz ya. Kemudian F sentripetalnya boleh kita tuliskan dengan persamaan mv kuadrat per R sama dengan T dikurang dengan gaya Lorentz-nya adalah B dikali Q dikali dengan kecepatan. Oke, notasinya pakai Q besar ya di soal, kita ikuti aja di sini pakai Q besar dan M-nya pakai M kecil, betul ya. Ini Q besar. Nah, kita tinggal selesaikan nih persamaan ini untuk mendapatkan nilai V. Oke, kita langkah pertama kita gabungkan dulu persamaannya ya, karena ini ada R di sini kita kalikan semua dengan R supaya penyebutnya hilang. Maka ini tinggal mv kuadrat saja sama dengan TR dikurang dengan B dikali Q dikali V dikali R ya, karena ada R di sini. Kemudian atau kita tulis ini biar lebih rapi, V-nya kita tulis di belakang jadi B dikali Q dikali R dikali V. Kemudian kita bagi dia dengan M. Nah, bagi dengan M, maka kita akan dapatkan persamaannya jadi V kuadrat sama dengan M dikali T dikali R dikurang M dikali, dibagi ya dia. Berarti T dikali R dibagi M. T dikali R dibagi M dikurang dengan B dikali R, dikali Q dulu, dikali R dibagi dengan M juga dikali V. Nah, kita rapikan nih persamaan ini. Jadi V kuadrat dikurang, pindah ke sini ya. Yang komponen BQR per MV-nya pindah ke kiri jadi positif jadinya. Positif B dikali Q dikali R per M. B Q R per MV. Kemudian ini pindah ke kiri jadi negatif. Negatif T per M R sama dengan 0. Nah, coba teman-teman perhatikan persamaan ini. Ini tidak lain adalah persamaan kuadrat ini. Ini persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, ingat bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C ya, dengan X di sini adalah V. Berarti untuk mencari V-nya kita tinggal selesaikan persamaan kuadrat ini. Ya, kita gunakan persamaan atau rumus ABC ya.
Jadi V itu kan sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, kita hitung nih nilainya. Jadi V-nya sama dengan minus B, berarti ini B-nya adalah BQR per M, jadi minus BQR per M plus minus akar dari B kuadrat, jadi BQR per M dikuadratkan minus 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya adalah TR per M atau T per MR, negatif ya dia di sini negatif, dibagi dengan 2A, A-nya 1, berarti 2 kali 1, 2. Kita rapikan persamaannya jadi V sama dengan, ya ini 2-nya kita masukkan ke sini, jadi minus BQR dibagi dengan 2M. Nah, di sini kan tandanya plus minus nih di sini. Nah, kecepatannya kan nilainya positif ya. Jadi, kita ambil besarnya jadi positif, maka kita ambil nilai yang positifnya. Karena kalau negatif, nanti kecepatannya negatif. Kita ambil nilai plus di sini. Plus akar dari, oke kita tuliskan akarnya. Akar dari ini masih tetap B kuadrat atau BQR per M dikuadratkan. Nah, sekarang angka 2-nya ini kita masukkan ke dalam akar ya. 2 masuk ke akar jadi 4. Ini per 4. Ditambah, ini kan negatif kena negatif jadi ditambah 4 TR per M per 4 juga ya. 2-nya masuk ke sini jadi 4 juga. Maka ini boleh kita coret 4-nya. Nah, sudah dapat di sini. Kita rapikan lagi persamaannya biar membentuk yang diinginkan. Bentuknya seperti yang ada di option. Jadi V sama dengan minus BQR dibagi dengan 2M ditambah dengan akar dari, oke ini 4-nya. Saya masukkan angka 2 ke sini ya. 2 kuadrat kan 4. Jadi ini BQR harusnya kan per 4M kuadrat. Nah, ini saya masukkan 2M di sini dikuadratkan ya, sama aja kan? Karena 2 kuadrat juga 4. Ditambah dengan yang belakang jadi TR per M aja. Karena 4-nya sudah kita coret di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini bentuk BQR per 2M itu kan semuanya keluar dari akar, maka kita harus paksa dia keluar. Gimana caranya? Ya kita keluarkan BQR per 2M kuadrat. Jadi kita tulis ulang di sini ya. Jadi V sama dengan minus BQR per 2M ditambah, oke akarnya nanti saya tulis pangkat setengah aja biar mudah penulisannya. Ini berarti kita keluarkan BQR per 2M kuadrat. Oke, ini kuadratkan. Ditambah, maaf kok ditambah sih, akar ya, dalam kurung ya, dalam kurung 1 plus TR per M dikali ini kan, biar apa? Biar ini TR per M, berarti kita harus kalikan dengan 2M per BQR kuadrat gini ya. Ini manipulasi aja. Nah, seperti ini pangkatnya pangkat setengah ya. Oke, kita geser dulu ke kiri nih, biar tidak mengganggu. Oke, nah seperti ini. Oke, tinggal kita rapikan. Nah, sekarang karena dia pangkat setengah atau akar, dia bisa keluar. Berarti jadi minus BQR per 2M ditambah, nah ini kan kuadrat di akar, maka boleh keluar. Jadi BQR per 2M dalam kurung, ini masih yang akar 1 plus, nah kita kerjakan di sini. Jadi TR dikali 4M kuadrat dibagi dengan M dikali BQR dikuadratkan. Nah, pangkat setengah ya atau akar. Nah, bentuknya seperti ini sekarang. Kita bisa coret nih. M kuadratnya bisa kita coret 1, kemudian R-nya kita coret 1 ya. Kita rapikan di bawah bentuknya. Jadi sama dengan minus BQR per 2M. Masih sama yang di sini. BQR dibagi dengan 2M ditambah ini sama BQR dibagi 2M dalam kurung, atau langsung kita tulis akar ya. Di sini akar 1 plus ini 4M R atau 4 MTR itu. MTR
dibagi dengan, ini R-nya mau kita coret, berarti yang kita kurung BQ-nya aja. BQ kuadrat dikali R kuadrat. Nah, R-nya bisa kita hilangin 1. Maka ini boleh kita tulis. Ini kan sama nih, BQR per 2M-nya sama. Kita keluarkan BQR per 2M dalam kurung. Ini berarti negatif 1 plus, ini 1, tinggal akarnya berarti akar dari 1 plus 4MT per BQ kuadrat kali R. Pangkat setengahnya udah dalam bentuk akar ya. Nah, jadi ini jawabannya ya. Atau kalau kita sesuaikan dengan soal ya, kalau kita lihat di sini, bagian yang BQ kuadratnya nggak ada R-nya ya. Jadi kemungkinan ini saya sudah kerjakan berkali-kali, ternyata jawabannya tetap ada R-nya. Jadi teman-teman coba nanti cek apakah ada salah perhitungan atau memang di soal ini kurang opsi R. Maka yang paling sesuai harusnya yang option B. Cuma di sini harus ada tambahan R-nya ya. Jadi kalau kita sesuaikan tuh dengan pilihan B kan seperti ini kan, sama dengan V-nya sama dengan BQR per 2M. BQR per 2M dalam kurung akar dari 1 plus 4MT per BQ kuadrat dikali R dikurang 1 ya, satunya di luar akar di sini. Nah, ini. Jadi jawaban yang paling mendekati itu adalah yang option B ini ya. Tetapi kurang R di sini. Ya, oke ya. Itu untuk pembahasan video pada kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman menghendaki soal-soal lain yang dibahas, silahkan komentar aja di bawah soalnya apa yang ingin dibahas. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.